Bab 573. Zain, untungnya, adalah seorang marsal yang kuat dan perkasa. Dengan kekuatan luar biasa yang dia kembangkan di tubuhnya yang sangat terlatih, dia berhasil berdiri sekali lagi. Meskipun demikian, dampak mengkhawatirkan yang dideritanya telah melukai tubuhnya dengan parah. Ketika dia berdiri, tenggorokannya merasakan semburan cairan manis dan dia muntah darah. Wajahnya menjadi pucat. Bagaimana ini mungkin? Kedua penjaga itu berharap melihat Jack dipukuli hingga babak belur. Namun, mereka tidak siap untuk melihat Zain terbang di udara hanya dengan pukulan Jack, sementara dia berdiri tanpa cedera. Seolah-olah tidak ada yang terjadi pada Jack, dia berdiri diam. Aku, mustahil. Bukankah kau seorang komandan? Zain menggelengkan kepalanya, benar-benar terkejut dengan kejadian itu. Jack memasang seringai mengancam, dan dia bergegas ke Zain seperti sambaran petir. Ini tidak baik. Zain telah mengangkat satu kepalan tangan ketika Jack menangkapnya. Tangan bebas Jack yang lain mencengkram lehernya, secara efektif mencekiknya, dan dia mengangkatnya dari tanah dalam pegangan itu. Jack meraung sebelum menghantamkan Zain ke lantai dengan sekuat tenaga. Suara itu bergema di udara dan debu dari lantai naik menjadi awan. Mata Zain melebar ketakutan saat darah mengalir dari belakang kepalanya. Kamu bukan seorang komandan. Siapa kamu? Zain berbicara dengan terengah-engah. Menendang kakinya dengan lemah untuk terakhir kalinya, dia tewas. Kedua pengawal itu saling memandang, berbalik, dan hendak melarikan diri. Jack kemudian berdiri, dengan dua batu bata di tangan. Dia melemparkan kedua batu bata dengan kekuatan seperti itu, dan mereka melesat di udara sebelum mengenai kedua penjaga di belakang kepala mereka. Kedua pengawal itu jatuh ke tanah, mati. Apa yang terjadi di bawah? Kalian, turun dan lihatlah. Kuil menggonggong pada anak buahnya ketika dia mendengar jeritan yang mengental di lantai bawah. Dia baru saja mencium Sena beberapa kali dan hendak melepas pakaiannya. Ya, Tuan Muda. Para bodyguard itu hanya bisa mengangguk dan berjalan menuju tangga, meski ingin tetap di sini untuk melihat pemandangan. Tepat ketika mereka mencapai tangga, dua batu bata menghantam kepala mereka. Mereka jatuh saat mereka berdarah. Tuan Muda, orang ini akan datang. Para pengawal sangat ketakutan ketika mereka melihat Jack datang. Apakah Marsal Zain Yorke tidak seharusnya menghabisi Jack? Mengapa pria ini masih hidup dan bisa melewati mereka? Bagaimana mungkin? Kuil sama terkejutnya. Dia tidak pernah mengantisipasi Jack masih hidup dan akan datang ke sini. Jack melesat ke depan, meninju satu demi satu pengawal. Kekuatannya dipamerkan dengan cara yang menakutkan. Tubuhnya berbau dengan niat membunuh. Bab 574. Pada saat ini, Jack seperti bulldozer. Para pengawal mengelilinginya satu demi satu, tetapi mereka jatuh seperti lalat. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan orang-orang jatuh ke tanah, mati. Beberapa orang hampir membuat hati mereka hancur berkeping-keping, sementara yang lain memiliki lubang yang dilubangi di dada mereka dengan cara yang sangat mengerikan. Yang disebut Marsal itu tidak memiliki kekuatan bertarung seperti yang dia klaim dengan berani. Jack berjalan dengan sikap santai yang aneh, seringai di wajahnya seperti yang dilakukannya. Dia pasti menjadi Marsal karena hubungannya dengan Magnus Sutherland. Bagaimana ini mungkin? Ini sangat buruk. Beberapa pengawal sangat ketakutan sehingga kaki mereka mulai gemetar. Dalam waktu singkat, hanya 20 hingga 30 dari mereka yang tersisa. Cek. Mungkinkah itu benar? Zain sialan itu selalu sombong dan angkuh kepadaku sepanjang waktu, dan di sini aku pikir dia memiliki apa yang diperlukan. Dia bahkan membual bahwa dia bisa membunuh Jack dengan cepat. Ketakutan merayapi kuil saat dia melihat anak buahnya sekarat di hadapannya. Dia segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Sena. Jangan bergerak, anak muda. Jika kamu mendekat, aku akan membunuhnya. Kuil mengertakkan gigi dan berkata. Jack segera berhenti berjalan. Pada titik ini, mayat orang mati berserakan di lantai di belakangnya. Jangan mendekat. Sena melambaikan tangannya ketakutan saat pistol diarahkan ke kepalanya. Dia berharap dia akan diselamatkan, tetapi dia tidak tahu bahwa Tuan Muda Senos ini membawa pistol bersamanya. Saat itulah sebuah pikiran muncul di benaknya, Jack jauh lebih mampu dan lebih kuat. Saat itu, putra kepala klan Dewa Naga juga membawa senjata, bukan? Pria itu juga ingin membunuh Jack, tapi itu gagal total.
Itu sendiri adalah bukti kehebatan Jack yang menakutkan. Namun, situasi saat ini berbeda. Kali ini, pistolnya tidak mengarah ke Jack, itu diarahkan padanya. Orang ini berhasil datang ke sini. Saudara Okto juga ketakutan. Dia sudah melepaskan Fiona, dan Fiona sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di sudut. Dia meringkuk dan menggigil, tidak ingin melihat peristiwa yang akan terjadi. Hal terakhir yang mereka harapkan adalah Jack maju lagi. Kamu, berhenti di situ. Apa kamu tidak takut aku akan membunuhnya? Ketika Kuil melihat Jack mendekat sekali lagi, jantungnya yang dulu tenang mulai berdebar ketakutan lagi. Dia sudah memberitahumu sebelumnya bahwa dia adalah orang luar bagi keluarga, kan? Dia menegaskan sebelumnya bahwa dia belum menikah dengan keluarga Taylor. Dia bukan istri Ben, jadi kamu bisa membunuhnya jika kamu mau. Aku baik-baik saja dengan itu. Jack terkekeh dan berhenti berjalan ketika dia melihat kerikil kecil di lantai. Dia tidak punya cara lain untuk melakukan ini karena dia ingin membunuh orang-orang ini, tetapi dia tidak bisa menggunakan cara yang terlalu melawan alam. Ini membuat Jack malu. Dia harus mengontrol kemampuan bertarungnya agar Sena tidak menyamakan dia dengan kekuatan Marshal atau Kings of War. Jika dia keluar terlalu kuat, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Sena sangat terkejut sehingga dia segera berteriak pada Jack, "Jack, apa yang kamu bercanda? Aku akan menikahi Ben, dan kamu tidak ingin menyelamatkanku. Baik, kamu bajingan. Aku melihat kamu memiliki dendam melawanku. Kamu masih berpegang pada apa yang terjadi terakhir kali, kan?" Jack hanya menertawakannya. Tidak peduli apa, kamu benar-benar orang luar. Dia mengangkat bahunya, tidak terpengaruh dan tidak peduli. Sudut mulut Kuil sedikit bergetar. Jika itu masalahnya, apakah sandera di tangannya tidak berguna? Ketika Fiona mendengar bahwa Jack tidak peduli dengan nasib Sena, dia langsung berteriak, "Jack, selamatkan dia. Dia istri kakak iparmu. Bagaimana kamu bisa begitu egois?" Bab 575. Sesaat tertegun, Kuil dengan cepat pulih, dan seringai muncul di wajahnya. "Iya, dia orang luar, tapi ibu mertuamu bukan, kan?" Dia mengalihkan bidikan dari Sena dan hendak mengarahkannya ke Fiona, yang berada di pojok, untuk membuatnya berjalan ke arahnya. Jack sudah mengantisipasinya. Lebih cepat dari yang bisa berkedip siapapun, dia menendang keras begitu dia melihat pihak lain memindahkan pistolnya. Kerikil yang ditendangnya meluncur ke udara dan ditembakkan ke tangan Kuil yang memegang pistol. Ah! Kuil merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa seolah-olah dia terkena peluru, dan cengkeramannya pada pistol itu mengendur secara refleks. Tujuannya bergeser menjauh dari Fiona, tetapi saat pistol terlepas dari tangannya, dia secara tidak sengaja menarik pelatuknya. Bang! Suara tembakan terdengar. Peluru itu menembak Brother Okto di dadanya, tepat di jantungnya. Tuan muda, kepala Brother Okto menunduk perlahan untuk melihat lukanya, darah mengalir seperti air. Pria itu kemudian jatuh ke belakang saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, dan akhirnya, nafasnya meninggalkannya secara permanen. Semuanya terjadi begitu cepat, dan dalam sepersekian detik pistol itu jatuh ke lantai. Ah! Kuil berlutut kesakitan saat cengkeramannya pada Sena mengendur. Sementara itu, Fiona bertemu dengan mata Brother Okto yang tak bernyawa, yang pingsan tepat di sebelahnya setelah tembakan itu. Mata kosong itu, mata milik orang mati, membuatnya pingsan. Tembakan itu akan mengenainya, tidak ada banyak jarak antara keduanya. Ah! Sena mengeluarkan jeritan yang membuat heboh, ketakutan setengah mati pada apa yang terjadi, dan dia berlari ke Jack. Cepat, lari. Tidak banyak pengawal yang tersisa. Dengan kepercayaan diri mereka yang hilang karena apa yang telah terjadi, mereka meninggalkan Tuan Muda Senos saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, Jack tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menghabisi mereka hanya dengan beberapa gerakan. Hanya Kuil, yang masih berlutut di lantai, yang masih hidup. Jack berjalan mendekat, mengambil pistol, dan mengarahkannya ke kepala Kuil dengan seringai kecil. Kuil menggertakkan giginya saat rasa sakitnya perlahan mereda. Dia mendongak dan menemukan bahwa tidak ada pengawalnya yang masih hidup sementara Jack menodongkan pistol ke kepalanya. Bagaimana beraninya kamu, Jack? Aku bilang sekarang, lebih baik kamu lepaskan aku atau kamu selesai. Suara Kuil bergetar, dan seolah-olah lidahnya membeku. Kamu tahu sendiri bahwa Sky City sangat besar, 2 kali ukuran Eastfield.
Selain itu adalah salah satu kota tua di mana banyak tuan dan orang kuat ada. Kuil tidak punya rencana lain untuk menghindari ini selain mengancam Jack. Dia mungkin hanya bertahan dengan ini. Keluarga Xenos adalah salah satu keluarga terbesar di antara mereka. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Jack menarik pelatuknya tanpa perasaan. Tidak peduli seberapa berani Sena, dia tidak bisa menerima pemandangan tembakan kuil di kepala. Dia sangat ketakutan sehingga matanya berputar ke belakang kepalanya dan pingsan. Jack kemudian melihat sekelilingnya, tercengang ketika dia melihat ibu mertuanya dan Sena pingsan di tanah. Mengapa keduanya pingsan? Bab 576. Jack terdiam ketika dia melihat keduanya tidak sadarkan diri di tanah. Dia melirik Sena, dan niat untuk membunuh terlihat jelas di matanya. Wanita ini hanya akan membawa masalah selama dia hidup, sekarang akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengakhiri semuanya. Dia dengan cepat menepis pikiran itu. Bibirnya melengkung membentuk senyum mencela diri sendiri. Jika dia membunuh seorang wanita yang tidak bersenjata dan tidak sadarkan diri, seberapa berbeda dia dari kuil dan orang lain seperti itu. Dia adalah prajurit tertinggi juga. Bagaimana dia bisa mengambil keuntungan dari seseorang saat mereka tidak berdaya? Dia akan menjadi bahan ejekan jika orang lain tahu tentang itu. Terlebih lagi, kesepakatan antara dia dan Ben tidak akan pernah terselesaikan jika dia membunuhnya, dan Jack mungkin tidak akan pernah tahu siapa yang beroperasi di belakang Sena. Lebih jauh lagi, Ben bisa mengalami depresi berat jika dia mati. Ben sangat mencintai dan mempercayai Sena. Bagaimana jika Ben merasa itu terlalu berat untuk dihadapi? Bagaimana jika dia mengambil nyawanya sendiri setelah Sena meninggal? Semakin dia membahasnya, semakin dia menyadari bahwa Sena harus hidup untuk melihat hari lain. Bahkan jika dia ingin dia mati, dia harus menunggu hari ketika Ben akan melihat warna asli wanita ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa. Begitu dia berjalan ke kedua wanita yang tidak sadarkan diri, Jack menyampirkan mereka di bahunya dan berjalan ke tepi lantai 4. Dia kemudian melompat turun tetapi mendarat dengan ringan dan aman di lantai dasar. Jack berjalan keluar tanpa berjuang atau berkeringat. Begitu dia menempatkan kedua wanita di kursi belakang, dia menyalakan mesin mobilnya. Dia kemudian memasuki kursi pengemudi dan melanjutkan mengemudi langsung ke villa keluarga. Begitu dia memasuki kompleks, Jack ingat bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dia langsung menelepon Selena dan memberitahunya bahwa semua orang aman dan sehat. Tepat saat Jack menutup telepon, Andrew menghampirinya. Hei, bukankah mereka pergi berbelanja? Apa yang terjadi? Tanyanya cemas saat dia melihat kedua wanita pingsan di dalam mobil. Tidak apa-apa, mereka hanya pingsan karena ketakutan. Mereka akan segera bangun. Jack tersenyum pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua pengecut dan akan pingsan karena ketakutan. Fiona adalah yang pertama bangun, matanya terbuka saat Jack menyelesaikan kalimatnya. Begitu dia menyadari bahwa dia berada di dalam mobil dan bahwa dia sudah ada di rumah, dia santai. Ya ampun, apakah saya di rumah? Dia menatap Sena, masih tidak sadarkan diri di sisinya, dan mengguncangnya. Sena, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak bergerak? Senyum kaku masih tersungging di wajah Jack. Dia pingsan karena ketakutan sepertimu. Peristiwa yang telah terjadi langsung terlintas di benak Fiona saat itu juga, dan dia memelototi Jack. Semuanya terjadi karena kamu, dia dengan dingin menuduhnya. Aku hampir tertembak di belakang sana, dan aku akan mati. Syukurlah, orang itu meleset dari tembakannya. Kalau tidak, aku tidak akan kembali utuh. Bab 577. Apa, Jack, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fiona, Andrew terhuyung-huyung, sehingga dia mulai menginterogasi Jack. Sena perlahan sadar kembali dan sama gelisahnya dengan Fiona ketika dia bangun. Tetap saja, dia santai ketika dia memperhatikan lingkungan aman yang akrab. Ya Tuhan, itu sangat menakutkan. Apa aku pingsan? Apakah kita kembali ke rumah sekarang? Di mana orang-orang itu? Jangan khawatir, orang-orang itu sudah mati, Jack meyakinkan mereka. Ketika aku mengatakan bahwa aku bisa menyelamatkan kalian berdua, itu berarti aku percaya diri untuk memenuhi janji itu. Jack berhenti sejenak sebelum menambahkan, untungnya, Marshal itu tidak terlalu kuat. Jika tidak, itu akan sulit. Ini semua salahmu. Kapan kamu menyinggung orang-orang dari Sky City?
Tuan Muda Xenos mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga besar di Sky City, dan kota itu sangat besar. Fiona turun dari mobil, wajahnya terlihat masih khawatir. Apa yang harus kita lakukan jika keluarganya datang ke sini mencari kita? Karena mereka meminta seorang marshal untuk datang melawanku, itu berarti mereka tidak percaya diri dan tidak mampu. Tidak perlu khawatir tentang ini, semuanya. Jack tertawa dan melanjutkan berkata, bagaimana dengan ini? Karena kita tidak kekurangan uang sekarang, mari kita mempekerjakan beberapa pengawal. Ketika ibu ingin pergi berbelanja di masa depan, mintalah beberapa pengawal di sisimu dan itu akan baik-baik saja, jauh lebih aman. Kamu tidak akan diculik dengan mudah lagi. Kedengarannya bagus. Kita seharusnya mempekerjakan beberapa pengawal sejak awal. Mempekerjakan beberapa pengawal tambahan. Sena akhirnya turun dari mobil, senang dengan gagasan bahwa dia bisa membawa pengawal setiap kali dia akan meninggalkan rumah di masa depan. Dia bertanya-tanya berapa banyak mata cemas yang akan dia tarik. Kita akan membutuhkan banyak uang untuk mempekerjakan pengawal. Satu akan memakan waktu sekitar 10 hingga 20 ribu sebulan, dan akan lebih mahal lagi jika kita mempekerjakan selusin pengawal. Selain itu, kita perlu mempekerjakan beberapa pekerja untuk bersihkan tempat ini. Saat ini, kami hanya memiliki Jenny, dan dia harus mengirim Kylie ke sekolah. Dia saja tidak akan cukup karena ini adalah rumah yang besar. Setelah dia memikirkan pikirannya, Fiona kemudian berbicara kepada Jack, aku tidak peduli, kamu harus membayar untuk ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang komandan kepala? Kamu seharusnya masih memiliki cukup uang sehingga kamu harus membayar gaji pengawal. Oh, jangan khawatir tentang ini, Bu. Saya akan menanggung semua biayanya. Anda dapat menyimpan uang yang telah saya berikan kepada Anda. Jack tersenyum dan melanjutkan berkata, ngomong-ngomong, aku tidak memperkirakan kejadian hari ini sebelumnya, jadi aku minta maaf karena ini membuatmu takut. Huff, apakah hanya ketakutan yang kamu berikan padaku? Sena dan aku hampir mati ketakutan. Aku tidak peduli, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Jika tidak, aku akan meminta Selena untuk bercerai. Anda, Fiona sangat marah sambil menyilangkan tangan di dada. Jika Marshall benar-benar seorang prajurit yang kompeten, Sena dan aku akan mati di sana. Ibu, jangan khawatir. Keluarga Xenos pasti tidak akan datang untuk membuat masalah lagi. Mereka meminta masalah saat mereka melakukan aksi ini. Jack mengangguk, dan dia diam-diam menyetujui keputusan yang dia buat secara mental. Fiona mulai rileks, perlahan namun pasti, sebelum dia mengingat sesuatu. Oh tidak, aku harus kembali. Dia menamparkan pahanya dengan jijik dan siap untuk pergi. Orang-orang itu mengambil gelang, uang tunai, dan arlojiku. Aku harus mengambilnya kembali. Jack merasa tidak nyaman dengan proses berpikir ibu mertuanya. Ibu, tempat itu pasti sudah ditutup sekarang. Kenapa kamu ingin kembali? Ada mayat di mana-mana. Aku takut kamu akan pingsan lagi jika kamu pergi ke sana. Fiona ketakutan saat mendengar ini. Jack ada benarnya. Apakah dia tidak perlu mencari uangnya di antara mayat-mayat itu? Apakah itu pertanda buruk? Akankah orang-orang itu berubah menjadi hantu dan menghantuinya? Dia menelan ludah ketika memikirkan hal ini. Dia berbalik dan memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Aku benar-benar kehilangan banyak hari ini. Bersambung.